Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Mu'minun melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan pada kita dan memberikan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib sampai pada pembahasan yang terakhir kemarin, masalah duduk iftirash dan duduk tawarruk. Di dalam kitab Fathul Qorib, semua duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftirash, kecuali pada tahiyat akhir. Jadi duduk di antara dua sujud, duduknya iftirash. Duduk tasyahud awal atau tahiyat awal itu duduknya iftirash. Duduk istirahat, jadi ketika hendak bangkit ke rakaat berikutnya itu juga duduknya iftirash. Nah, kecuali pada tahiyat akhir itu duduknya adalah tawarruk. Nah, jadi itu yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Begitu juga makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk ketika imam itu tahiyat akhir, sedangkan makmum masbuk itu belum tahiyat akhir, maka duduknya juga duduk iftirash, tidak duduk tawarruk. Begitu juga ketika seseorang yang lupa atau kurang dalam sholatnya sehingga dia itu hendak sujud sahwi, maka duduknya juga adalah duduk iftirash. Nah, ini permasalahan duduk tawarruk dan duduk iftirash. Kemudian yang terakhir wa taslimatu tsaniyah, salam yang kedua itu termasuk bagian daripada sunnah hay'ah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama hukumnya adalah rukun, termasuk rukun sholat. Adapun taslimatu tsaniyah, salam yang kedua itu dihukumi sunnah hay'ah. Jadi ketika seseorang salam pertama kemudian mau salam kedua, buang angin,
maka sholatnya itu apa? Tetap sah. Jadi salam pertama selesai, kemudian mau salam kedua buang angin, nah itu berarti tetap dihukumi sah. Karena taslimatu saniyah, salam yang kedua itu adalah sunnah hayat. Nah, biasa kalau mungkin ketika tahiyat itu sudah nahan apa? Angin. Nah, ketika salam pertama mau salam kedua keluar angin, nah itu dihukumi bagaimana? Dihukumi sah salatnya. Kenapa? Karena salam yang kedua ya ketika dia itu keluar angin itu dihukumi sunnah hayat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan faslun fi umurin tukhalifu fihal mar'atur rajula fi sholati. Pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang mana seorang wanita berbeda dengan seorang laki-laki di dalam masalah sholat. Jadi pasal ini menerangkan beberapa keadaan di mana seorang wanita tata caranya, keadaannya berbeda dengan laki-laki. Secara hukum asal, sholatnya laki-laki ya sama dengan sholatnya perempuan. Di dalam syarat, di dalam rukun, di dalam sunnah ab'ad, di dalam sunnah hayat, secara hukum asal itu sama. Akan tetapi di dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan ada beberapa keadaan tata cara di mana seorang perempuan itu berbeda dengan seorang laki-laki. Wa dzakarul musannifu biqaulihi, dan musannif menyebutkan dengan ucapannya wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Seorang perempuan menyelisihi, berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang mana perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam sholat. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janbaihi. Farrajulu, seorang laki-laki ketika sholat, yujafi, mengangkat, ayyarfa'u, mengangkat, mirfaqaihi, kedua siku. Ya, di sini kedua sikunya, anjan baihi, dari apa namanya ini, kempongan, dari samping perut. Wa yukilu ayyarfa'u batnahu, dan mengangkat batnahu, perutnya, anfakhidaihi, dari kedua pahanya, fir ruku'i was sujud, di dalam ruku dan di dalam sujud. Artinya seorang laki-laki ketika
dia itu ruku, maka sikunya itu tidak menempel apa? Perut atau samping perut. Jadi dibuka seperti ini rukunya dan sujudnya. Nah, jadi kalau laki-laki demikian. Nah, begitu juga ketika sujud, sikunya diangkat, tidak ditempelkan di perut, diangkat seperti ini. Tapi tidak usah lebar-lebar, ya sekedar diangkat. Nah, jadi demikian, ini laki-laki. Jadi ketika ruku, ini telapak tangan ditempelkan di lutut, kemudian sikunya itu diangkat, ya, tidak tidak dikincupkan gitu. Nah, ketika sujud begitu juga, sujud sikunya diangkat, ya, tapi tidak usah lebar-lebar seperti ini, tidak usah. Jadi cukup ini sikunya diangkat. Nah, itu laki-lakinya. Jadi kalau laki-laki ketika ruku, sikunya itu dijauhkan dari perut, tidak dikincupkan. Begitu juga ketika sujud, laki-laki sikunya itu dijauhkan dari perut, diangkat, tidak dikincupkan. Ini laki-laki. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, wa yajharu dan mengeraskan bacaan fi mawdi'il jahri pada tempat jahar. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi, dan telah berlalu keterangannya di tempat pembahasan. Nah, yang berikutnya adalah seorang laki-laki ketika sholatnya itu jahar, maka dijaharkan. Ketika sirnya disirkan, seperti sholat maghrib rakaat pertama, kedua dijaharkan. Sholat isya rakaat pertama, rakaat kedua dijaharkan. Sholat subuh rakaat pertama, kedua dijaharkan. Itu kalau laki-laki. Nah, berikutnya wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Berikutnya ketika terjadi sesuatu pada sholat atau di dalam sholat, misalnya lupa bacaan atau lupa gerakan, sabbaha itu mengucapkan tasbih, fayaqulu subhanallah, kemudian mengatakan subhanallah. Loh, imamnya ketika sudah rakaat kedua sholat isya langsung bangun mau rakaat ketiga, belum tahiyat awal, maka diingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Ya, jadi dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Makanya yang sholat di belakang imam itu jangan ngantuk. Makmum yang di belakang imam itu jangan ngantuk dan jangan ngelamun. Ya, karena apa? Ini subhanallahnya itu apa? Untuk bisa mengingatkan. Terus kalau imamnya salah, ada yang kurang, makmum di belakangnya apa? Lamun sama ngantuk. Loh, nanti sama-sama sama-sama bingung itu. Nah, makanya ini orang yang di belakang imam itu betul-betul harus apa? Harus intibah itu harus perhatian. Ya, jadi ketika imamnya itu kurang atau imamnya salah, ingatkan dengan bacaan subhanallah. Terus
ketika mengucapkan subhanallah biqasdi dzikri faqat, dengan meniatkan zikir saja. Jadi ketika mengucapkan subhanallah niatnya zikir. Au ma'al i'lami, atau niatnya zikir dan memberitahukan kepada imam. Jadi niatnya itu ketika mengucapkan subhanallah, makmum meniatkan zikir atau meniatkan zikir dan memberitahukan kepada imam. Au atlaqa lam tabtul sholatuhu, atau tidak meniatkan apa-apa, yang penting mengucapkan apa? Subhanallah, dimutlakan. Entah itu apa namanya zikir, atau entah itu memberitahukan, atau tidak apa namanya zikir dan memberitahukan, atau zikir saja, atau dimutlakan, maka ini tidak batal sholatnya. Awil i'lami faqat batalat, tapi kalau mengucapkan subhanallah tujuannya, nah ini tujuannya hanya mengingatkan, ya, hanya mengingatkan, bukan tujuan untuk zikir, maka di sini batalat, maka batal sholatnya. Jadi ketika mengucapkan subhanallah, makmum itu meniatkan satu zikir, meniatkan zikir dan memberitahukan kepada imam, atau dimutlakan saja sekedar mengucapkan subhanallah. Nah ini menurut di dalam kitab Fathul Qorib. Tapi kalau mengucapkan subhanallah hanya niatnya iklam, memberitahukan saja, itu termasuk batal sholatnya. Nah berikutnya, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan auratnya laki-laki di dalam sholat ma baina surratihi wa rukbatihi, itu antara pusar wa rukbatihi dan lutut, itu auratnya laki-laki. Antara pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Amma huma falaysa minal aurati, adapun pusar itu sendiri dan lutut itu sendiri, falaysa minal aurati, bukan termasuk aurat. Wala ma fawqahuma, begitu juga yang di bawah lutut atau di atas pusar itu juga tidak termasuk aurat. Jadi yang termasuk aurat itu antara lutut dan pusar. Sedangkan pusar dan lutut itu tidak termasuk bagian daripada aurat. Itu yang dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib ini. Di bawah lutut itu tidak termasuk aurat. Di atas pusar itu tidak termasuk aurat. Meskipun bukan termasuk aurat, tetapi adab kita di dalam sholat itu mengharuskan kita itu menutupnya. Kalau bicara sah atau tidak sahnya sholat menggunakan sarung saja, di atasnya itu tidak pakai apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi kan tidak beradab itu namanya, tidak beradab. Jadi ada yang namanya adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang laki-laki. Nah, sekarang perempuan.
Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsil madhkurati, dan seorang perempuan tukhalifur rajula menyelisihi, berbeda dengan seorang laki-laki fil khamsil madhkurati pada 5 perkara yang telah disebutkan. Bagaimana? Fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Seorang wanita itu tadummu itu mengumpulkan, ba'daha sebagian anggota tubuhnya, ila ba'din ke anggota tubuh yang lainnya. Fatal siku batnaha bi fakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha, maka dia itu menempelkan perut ya dengan kedua pahanya di dalam ruku dan sujudnya. Maksudnya menempelkan ini kedua sikunya, ketika ruku itu dikincupkan seperti ini. Ketika sujud juga sama, ininya itu ditempelkan ke perut. Jadi tidak apa sih kalau bahasa pesantrennya itu mau bergenggeng, itu tidak seperti ini. Jadi sujudnya itu tidak kayak gini tuh. Jadi sujudnya bagaimana? Ditempelkan di sini perutnya. Begitu juga di dalam ruku. Nah ini istihad daripada ulama Syafi'iyah. Untuk apa? Untuk ikraman lil mar'ah. Artinya ikraman lil mar'ah itu hay'ahnya, keadaan atau tingkahnya itu berbeda dengan laki-laki. Artinya ketika perempuan itu adalah sater itu tertutup. Jadi ketika ruku, ketika sujud itu berbeda. Kalau perempuan itu kedua sikunya itu ditempelkan ke perut. Nah, di dalam keadaan ruku juga di dalam keadaan sujud. Ketika sujud seperti ini. Ya, ketika ruku juga seperti ini. Tidak seperti ini, seperti laki-laki. Nah, ini di dalam istihad di dalam kitab Fathul Qarib. Alasannya kenapa? Karena alasannya lisatar, perempuan itu adalah tertutup. Jadi ketika ketika dia itu ruku, kemudian ininya diangkat, dibentangkan, nah ini kemungkinan terbuka itu ada. Nah, jadi demikian. Nah, ini ijtihad daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Berikutnya, wa takhfitu sautaha in shallat bi hadratir rijalil ajanib. Wa takhfitu, dan mensirkan sautaha, suaranya, bacaannya, in shallat, ketika dia sholat, bihadratir rijalil ajanib, ketika di hadapan laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. Jadi ketika wanita sholatnya itu di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka meskipun sholatnya jahar, tidak dijaharkan. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing, maka sholatnya itu meskipun sholat jahriyah, maka tidak dikeraskan bacaannya ketika ada laki-laki yang asing. Nah, ini luar biasa. Ini ijtihad daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Fa in shollat munfaridatan anhum jaharat. Nah, ketika sholat sendirian,
kemudian tanpa adanya laki-laki yang bukan mahram, maka jaharat dijaharkan. Kalau ada laki-laki yang asing yang bukan semahram, dia mengecilkan, mensirkan bacaannya, meskipun sholatnya sholat jahar. Tapi kalau misalnya sendirian, tidak ada laki-laki yang asing, laki-laki yang bukan mahram, tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka dijaharkan. Nah, berikutnya, wa idza nabahu syai'un fi sholati saffaqat. Dan ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, entah itu lupa, gerakan, atau lupa rukun, fi sholati di dalam sholat, saffaqat maka menepuk tangan. Bagaimana cara menepuk tangannya? Bidur bibatnil yumna ala dhahril yusra, dengan menepukkan bagian dalam tangan, telapak tangan kanan, ala dhahril yusra, di atas bagian luar telapak tangan kiri. Jadi ini telapak tangan kiri, kemudian ini telapak tangan kanan, kemudian kayak gini. Jadi seperti ini. Ya, ini namanya saffaqat, mengingatkan demikian. Nah, jadi bidur bibatnil yumna, ini bagian dalam telapak tangan kanan dipukulkan di bagian atas telapak tangan kiri, seperti ini. Nah, itu. Kalau imamnya imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Nah, demikian. Kalau ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan, ya yang mengingatkan siapa? Makmum yang laki-laki. Perempuan itu tidak usah tepuk kayak gini. Ya, nanti gak kedengeran itu nanti. Ya. Jadi yang mengingatkannya ini yang laki-laki. Nah, tapi kalau terjadi imamnya itu adalah perempuan, makmumnya perempuan, nah ini. Tuh. Falau dorobat batnan bibatnin biqasdil laibi walau qalilan ma'at ilmi tahrimi batalat sholatuhu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menepuknya demikian, ya, tidak seperti ini, tapi kayak gini menepuknya. Ya, ini namanya tepuk tangan. Kalau ini menepuk tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nepuknya itu seperti ini, nah itu bagaimana? Nah, para ulama menjelaskan, kalau tepuk tangannya demikian, itu dihukumi makruh. Nah, dihukumi makruh. Tapi kalau yang betul itu demikian. Tapi seperti ini sudah ada gerakan tangan aslu jadi seperti ini, sudah ada gerakan. Tapi kalau ini cuma sekedar itu dimakruhkan kalau seperti ini. Nah, falau dorobat batnan bibatin biqasdil ibi, sekiranya tepuk tangan biqasdil ibi dengan tujuan main-main, ada tujuan guyonan, dalam hati itu sudah ada tujuan guyonan, walau qalilan, meskipun sedikit, ma'a ilmi tahrim, disertai dia tahu bahwasannya hal yang demikian itu dilarang, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Terus kalau memang imam perempuannya salah, kemudian ada makmum ya kayak gini tepuk tangan, tujuannya adalah laib, guyonan, ya,
walau qalilan, meskipun itu sedikit, kalau ada tujuan guyonan atau main-main, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Nah, ini namanya sholat itu tidak boleh main. Jadi yang betul itu demikian. Ya, tapi kalau demikian tidak ada unsur untuk guyonan, itu makruh. Tapi kalau seperti ini ada unsur niatan guyonan, maka batal sholatnya. Nah, wal khunsa kal mar'ati, dan khunsa kal mar'ati dihukumi seperti wanita. Khunsa itu adalah seseorang yang dilahirkan dan mempunyai dua alat kelamin, alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, itu namanya khunsa. Maka ketika ada khunsa, sholat kal mar'ati dihukumi seperti perempuan. Nah, berikutnya, wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun illa wajhaha wa kafaiha. Wa jami'u badanil mar'ati, dan semua anggota tubuh seorang wanita al hurrati yang merdeka, auratun itu aurat, illa wajhaha wa kafaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi auratnya perempuan, auratnya wanita di dalam sholat itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah. Ya, wajah. Ini wajah. Ini wajah. Wajhun itu apa yang nampak dari depan. Ini wajah. Nah, wajah. Telinga, telinga bukan wajah. Ya, di sini ini leher. Ya, jadi batasnya sampai sini. Ya, makanya kalau pakai kerudung itu jangan sampai ke leher-leher. Di sini tutup. Ya, dagu mundur sedikit di sini. Nah, ini namanya apa? Wajhun. Wa kafaiha, dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu batasnya sampai ini, tulang pergelangan tangan. Di atas pergelangan tangan itu sudah termasuk bagian daripada aurat. Nah, jadi demikian. Pergelangan tangan, makanya di dalam sholat bagi perempuan yang kelihatan itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan batasnya adalah pergelangan tangan. Di atas pergelangan tangan itu sudah termasuk aurat yang harus ditutupi. Ini aurat perempuan, seorang wanita di dalam sholat. Wa hadhihi auratuha fi shalah, dan ini adalah auratnya seorang perempuan di dalam sholat, seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Amma kharijas sholati fa auratuha jami'u badaniha. Adapun di luar sholat, fa'auratuha, maka auratnya seorang wanita jami'u badaniha, seluruh anggota badan sampai wajahnya itu juga ditutupi. Nah, ini istihadnya siapa? Istihadnya pengarang kitab Fathul Qorib. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu, ya, di dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan auratnya perempuan di luar sholat itu seluruh anggota badan sampai wajahnya juga harus ditutupi. Nah, itu.
Akan tetapi kalau jumhur ulama mengatakan auratnya perempuan di dalam sholat dan di luar sholat itu sama. Artinya di luar sholat ya ditutupi, ya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah itu jumhur ulama. Tetapi kalau menurut kitab Fathul Qorib di sini pengarang kitab ini mengatakan auratnya perempuan, auratnya wanita di sholat itu seluruh anggota badan kecuali muka, wajah dan kedua telapak tangan. Adapun di luar sholat semua anggota tubuh wanita itu adalah aurat sampai wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun jumhur ulama mengatakan auratnya perempuan, auratnya wanita itu adalah sama dengan ketika dia itu sholat. Seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, kemudian berikutnya wal amatu karrajuli fi sholati. Nah ini permasalahan tentang budak perempuan. Budak perempuan yang muslimah itu bagaimana? Maka di sini diterangkan wal amatu. Adapun budak perempuan yang muslimah karrajuli seperti laki-laki fi sholati di dalam sholat. Maksudnya budak perempuan yang muslimah auratnya di dalam sholat itu sama seperti auratnya laki-laki. Fatakunu auratuha, maka auratnya budak perempuan yang muslimah ma baina surratiha wa rubbatiha, antara pusarnya dan kedua lututnya. Jadi ketika ada budak perempuan yang muslimah kemudian dia sholat, auratnya itu antara pusar dan kedua lututnya. Nah jadi ini perkara-perkara yang membedakan antara sholatnya perempuan dan sholatnya laki-laki. Meskipun secara hukum asal rukun, syarat, sunnahnya itu sama, cuman dalam tata cara saja, cuma dalam tingkah atau keadaan yang telah disebutkan. Baik, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.